Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi kali ini dengan materi pembahasan LK8, bangun ruang sisi lengkung. Ya, kita masuk ke pembahasan LK8. Di waktu yang lalu kita sudah membahas LK7. Nah, Ibu harap kalian sudah mengumpulkan ya tugas LK7. Oke, ke nomor 1. Sebuah kaleng berbentuk tabung berdiameter 70 cm dengan tinggi 60 cm penuh berisi minyak. Minyak tersebut akan dituangkan ke dalam kaleng-kaleng kecil yang berdiameter 14 dan tingginya 20 cm. Berapa banyak kaleng kecil ya yang diperlukan? Jadi logikanya ini ada sebuah tabung besar, dia berisi penuh, berarti volumenya penuh ya, dituangkan ke beberapa tabung-tabung yang kecil. Nah, berapa banyak tabung yang kecil? Berarti banyaknya kaleng ada volume tabung yang besar dibagi dengan volume tabung yang kecil. Ya, logikanya gitu. Volume tabung yang besar adalah pi R kuadrat B dikali T, di mana R-nya adalah RB, R besar, dan tinggi besar. Kemudian dibagi dengan, kita pakai per ya, supaya nanti ada pembagian lebih mudah. Pi R kuadrat K kali T ya, di mana Pi-nya untuk tabungnya besar adalah 35 ya, R-nya ya. Karena diameter 70, R-nya 35, kali 35, kali tingginya 60. Dibagi Pi kali R, R-nya adalah 7 karena diameternya 14. Pi kali 7 kali 7 kali 20. Ini pi dibagi pi, 1, 35 bagi 7, 5, 35 bagi 7, 5, 60 bagi 23. Jadi yang di bawah tinggal 1, yang di atas 5, 5, 3. 5 kali 5 kali 3, 75. Jadi banyaknya kaleng yang diperlukan adalah 75. Sebuah tabung dengan tinggi 18 dan panjang jari-jarinya 8 cm. Kemudian jari-jarinya diperpanjang menjadi 10 cm dan tingginya tetap. Berarti tingginya tetap 18 ya. Maka selisih volume tabung mula-mula dengan volume setelah diperbesar adalah, berarti volume setelah diperbesar dikurang dengan volume awal ya. Volume besar dikurang volume kecil. Berarti PR kuadrat B dikurang PR kuadrat T dikurang PR kuadrat T, di mana ini sini R-nya RB TB, di sini RK TK ya, kecil besar. Rumusnya tetap PR kuadrat T. Oke, kita substitusikan, kita masukkan angka-angkanya. 3,14 kali 10 kali 10 kali T-nya 18 dikurang 3,14, ini R awalnya 88, tingginya tetap 18. Hasilnya 5.652 dikurang 3.617,28. Kurang ya, hasil akhirnya adalah 22.034,72. Jadi selisihnya berarti yang besar dikurang yang kecil. Nomor 3, cairan obat serangga sebanyak 1.540 liter akan dikemas ke dalam tabung kecil yang memiliki diameter alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Banyaknya tabung kecil berapa? Ya, berarti ini volumenya 1.540 liter dibagi dengan volume tabungnya. Berarti banyaknya tabung adalah volume dibagi volume tabung kecil. Karena ini liter, liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, ini sentimeter. Berarti yang desimeter kubik jadikan sentimeter kubik. Ya, kalau kubik berarti setiap satu tingkatan kali 1000. Sehingga menjadi ini 1.540 dikali 1000. Ya, jadi 1.540.000 per tabung kecil adalah PR kuadrat T, Pi-nya 20/27, R-nya 7/2 karena di sini diameter yang 7 sehingga jari-jarinya adalah 7/2. Sini Ibu tulisnya 7/2, tidak usah dijadikan 3,5, cukup 7/2 supaya nanti bisa dibagi. Oke, R kuadrat 7/2 kali 7/2 kali T, T-nya 10,
Nanti 7 ini dibagi 22, dibagi 2, 11 ya. Jadi tinggal 11, 7, ini 2-nya sudah habis, tinggal 2 ini kali 5. Jadi 11, 7 sama 5 ya, 5 sudah dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya 1.540.000 dibagi 385 sama dengan 4.000. Berarti banyak tabung kecil yang diperlukan adalah 4.000 buah. Diketahui jari-jari tabung 8 cm dan 10 cm. Jika tinggi kedua tabungnya sama, maka perbandingan luas selimutnya adalah, luas selimut rumusnya 2πRT ya. Berarti perbandingan luas selimutnya kita buat per ya. Luas selimut 1 per luas selimut 2 sama dengan 2πRT per 2πRT. Di sini atas R-nya R1, di bawah R-nya R2. Sementara T-nya tetap sama, T dengan T, karena di sini ada kata-kata jika tinggi kedua tabungnya sama. Berarti T-nya tetap T. Kita bagi di sini, kita substitusikan dulu ya. Kita masukkan angka R1-nya 8, R2-nya 10. Nanti 2 bagi 2, 1, Pi bagi Pi 1, T bagi T 1. Tinggal 8 per 10. Kita perkecil, sama dengan 4 per 5. Atau 4 banding 5 ya. Jadi ingat, penulisan perbandingan boleh gunakan titik 2, boleh gunakan per. Nomor 5, luas permukaan tabung jika tingginya sama dengan 2 kali jari-jarinya adalah titik-titik pi R kuadrat. Nah, hasilnya artinya pi-nya tetap P, kemudian R-nya biarkan dalam bentuk R. Oke, luas permukaan tabung rumusnya 2πr kuadrat ditambah 2πRT. Kita tulis lagi 2πr kuadrat ditambah 2πr. Nah, di sini T-nya diganti dengan 2R. Mengapa? Karena di sini tinggi sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti T sama dengan 2R. Ya, 2πr kuadrat ditambah 2πr titik 2R. Nanti 2 dengan 2R bisa bergabung nih. 2R bergabung. Sehingga di sini 2πr kuadrat ditambah ini 2 kali 2, 4. Pi-nya tetap. Nah, R kali R-nya R kuadrat. Nah, di sini kan variabelnya sama-sama πr kuadrat. Ya, jadi mereka bisa dijumlahkan menjadi 6πr kuadrat. Sehingga jawaban di sini kalian tinggal menulis angka 6. Oke? Ya, itu ya. Aplikasi penggunaan rumus tabung, di mana kita punya rumus volume, luas selimut, kemudian luas permukaan, dan luas tabang tanpa tutup ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalian pelajari. Kemudian kalian selesaikan LK8-nya. Segera kumpulkan di GCR ya, sebelum batas waktunya habis. Karena nanti keburu Ibu tutup GCR-nya. Nanti kalian masuk di GCR susulan yang tentunya nilainya akan beda dengan gelombang yang mengumpulkan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.